Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran sejarah online dalam program Belajar dari Rumah di Rati TV Kebumen bersama saya Ibu Yuli Wijayati dari SMA Negeri 2 Kebumen. Anak-anak, bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka pesan ibu, 1. Jaga kesehatan. Yang kedua, cuci tangan sesering mungkin. Kalau perlu, memakai hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, jangan lupa memakai masker ketika kalian bertemu dengan orang lain di luar rumah atau ketika kalian keluar rumah. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa, semoga apa yang kita lakukan menjadikan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anak yang ibu banggakan, pada hari ini kita akan membahas mengenai sejarah nasional Indonesia pada KD 3.3 kelas 10 dengan materi menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, khusus hari ini kita akan membahas mengenai asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik mampu menjelaskan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dan keterkaitannya dengan bangsa Proto-Melayu, Detro-Melayu, dan Melanosoid. Nah, dengan demikian anak-anak diharapkan nanti setelah materi pembelajaran ini selesai, kalian mampu menceritakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dan penyebarannya di Indonesia dalam bentuk laporan baik lesan maupun tertulis. Diharapkan dengan demikian anak-anak mampu mengembangkan sikap jujur, peduli, bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Anak-anak, di layar ibu tampilkan gambar suku-suku asli di Indonesia. Ya. Kemudian, tahukah kalian suku apa saja yang ada pada gambar layar tersebut? Betul sekali. Kalian sudah menjawab dari rumah bahwa ada beberapa suku yang ditampilkan ibu di layar. Di sana ditampilkan ada suku Jawa, kemudian ada suku Papua, kemudian ada suku Minang, suku Bali, kemudian ada suku Dayak, dan yang paling tengah adalah suku Toraja. Nah, anak-anak sekalian, apakah pernah kalian berpikir mengapa ya Indonesia yang satu negara ini kok memiliki berbagai macam suku asli dengan karakteristik fisik yang berbeda? Contohnya begini, kalau kalian perhatikan pada layar bawah itu ada suku Papua. Mereka memiliki bentuk fisik yang berbeda dengan gambar yang di atas atau yang berada di gambar tengah. Suku Papua bentuk fisiknya memiliki rambut yang keriting, kemudian kulitnya gelap ya. Sementara gambar yang lain memiliki bukti fisik yang berbeda. Misalnya kalau kalian lihat pada suku Dayak, mereka memiliki bentuk fisik kulitnya kuning ya, rambutnya hitam lurus. Terus kalau kalian lihat di gambar suku Jawa, kulitnya sawo matang, rambutnya berombak. Nah, mengapa sih kok terjadi demikian? Tentu nanti kita bahas pada materi berikut ini. Anak-anak, kapan dan dari mana asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia? Nah, di layar ibu tunjukkan, menurut Van Haen bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu diperkirakan berasal dari daratan Yunan. Tahu nggak di mana daratan Yunan? Daratan Yunan itu berada di daratan atau benua Asia yang berdekatan dengan Indochina. Nah, menurut Van Haen, mereka datang dalam 2 gelombang. Yang gelombang pertama sekitar 3.500 sebelum Masehi, kemudian gelombang kedua sekitar 2.000 sebelum Masehi. Nah, anak-anak, mengapa sih Van Haen kok menyampaikan teori tersebut? Tentu saja ada dasarnya. Nah, dalam ilmu sejarah, setiap peristiwa
yang terjadi pada masa lampau akan dibuktikan dengan berdasarkan sumber-sumber yang berupa sumber lesan, tertulis, dan benda. Nah, bukti yang disampaikan Van Heyne dengan teori tersebut yaitu karena yang pertama, banyak artefak yang ditemukan di Indonesia memiliki kesamaan dengan artefak-artefak yang ditemukan di benua Asia, terutama di sekitar Yunan. Contohnya begini, kalau kalian pergi ke museum-museum di Jawa Barat, di Jawa atau di wilayah Indonesia Barat, maka kalian akan menemukan peninggalan yang berupa kapak persegi. Nah, ketika kalian pergi ke wilayah Indonesia Timur, kalian akan menemukan bentuk peninggalan yang berupa kapak lonjong. Nah, kapak persegi dan kapak lonjong ini merupakan kebudayaan yang berkembang juga di wilayah sekitar Yunan, tepatnya di sekitar Bakson Hwabin. Bakson Hwabin itu sebuah wilayah di Indochina yang sekarang masuk wilayah negara Vietnam. Nah, menurut Madame Kolani, tradisi kapak persegi dan kapak lonjong ini lahirnya di wilayah Bakson Hwabin. Kemudian dibawa oleh penduduk yang disebut penduduk Melayu atau Proto Melayu menuju ke wilayah-wilayah di Nusantara. Mereka datang dalam 2 gelombang. Yang gelombang pertama, mereka membawa budaya kapak persegi dan kapak lonjong. Melalui wilayah barat, mereka membawa budaya kapak persegi. Melalui timur, mereka membawa budaya kapak lonjong. Nah, apalagi yang mempunyai kesamaan bentuk artefak di Indonesia dengan yang ada di Indochina? Di antaranya adalah cara pembuatan logam atau cetak logam, ya, yang disebut sebagai budaya perundagian. Beberapa artefak yang mirip atau sama ditemukan di wilayah Dongson dan ditemukan juga di wilayah Indonesia. Contohnya Ibu kasih satu contoh, yaitu nekara perunggu. Cara pembuatan nekara perunggu ini sama, memiliki proses yang dikembangkan di wilayah Dongson. Dongson itu di mana? Kalau kalian membuka buku, nanti ada peta, ya. Peta Dongson sekarang masuk wilayah negara Vietnam yang letaknya di Indochina. Nah, proses pembuatan logam ini disebut sebagai proses yang disebut bivalve dan Cier Perdu, yang dikembangkan oleh masyarakat Dongson, kemudian dibawa oleh bangsa Detro Melayu menuju ke wilayah Nusantara melewati wilayah timur. Jadi nanti kalian kalau mencari tradisi logam, terutama peninggalan-peninggalan artefak yang berbentuk nekara perunggu, kemudian kapak sepatu, maka kalian hanya akan menemukan di wilayah Indonesia Barat yang menyebar mulai dari Sumatera, Jawa, sampai dengan Nusa Tenggara. Nah, budaya ini tidak ditemukan di wilayah Indonesia Timur, terutama di Papua, ya. Mengapa? Karena penyebaran mereka, bangsa Detro Melayu ini, tidak sampai menyebar ke wilayah Papua, ya. Nah, penelitian ini dikuatkan oleh penelitian seorang ahli bahasa namanya Hakern yang berasal dari Belanda. Beliau menyelidiki tentang persamaan asal-usul bahasa bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Ternyata bangsa-bangsa di Asia Tenggara ini mempunyai akar bahasa yang sama, yaitu berasal dari bahasa Austronesia. Anak-anak yang Ibu banggakan, di layar Ibu tampilkan peta penyebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, di samping peta Ibu tunjukkan sebuah bagan tentang kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, kalau kalian nanti membuka buku paket kelas 10 pada KD 3.3, kalian akan membaca tentang teori Sarasin. Teori Sarasin ini menyebutkan bahwa jauh sebelum bangsa Proto Melayu sampai ke Nusantara, sebenarnya sudah datang orang-orang Papua Melanosoid. Nah, orang-orang Papua Melanosoid itu merupakan orang-orang suku bangsa Melanesia. Mereka datang melewati Indochina, kemudian melewati Malaya sampai dengan Sumatera, Jawa, dan menyebar, ya.
Nah, orang-orang Papua Melanosoid ini, kalau kalian lihat sampai sekarang, masih menurunkan suku-suku bangsa di Indonesia. Di antaranya, kalau kalian ingin tahu, ada suku Mentawai, ya, di Kepulauan Mentawai di daerah Riau. Kemudian di Kepulauan Indonesia Timur, ya, di Kepulauan Indonesia Timur itu ada suku Papua. Kemudian di Irian atau Papua. Nah, kalau misalnya kalian ingin bertanya, loh, kenapa kok mereka tidak mendiami wilayah Jawa, ya? Nah, akan mendapatkan sebuah jawaban. Kemungkinan mereka tergusur oleh penduduk suku bangsa pendatang. Nah, siapa suku bangsa pendatangnya? Yaitu bangsa Proto Melayu. Nah, bangsa Proto Melayu ini atau yang disebut Melayu tua di peta ditampilkan dengan garis merah. Nah, garis merah itu kan ada dua, ya. Garis merah yang menjulur mulai dari daratan Asia sampai Sumatera, Jawa, dan Indonesia Timur. Kemudian wilayah yang kedua melewati timur, Filipina, ya, Sulawesi, nanti menyebar ke Papua. Nah, dua gelombang ini, dua jalur ini, mereka membawa dua kebudayaan. Jadi bangsa Proto Melayu atau Melayu tua yang melewati jalur barat, mereka membawa budaya kapak persegi. Sementara yang melewati jalur timur membawa budaya kapak lonjong. Loh Bu, taunya dari mana? Taunya dari apa anak-anak? Betul sekali. Dalam ilmu sejarah kita selalu menyampaikan sebuah pernyataan dengan dikuatkan adanya bukti. Buktinya apa? Buktinya peninggalan yang berupa kapak persegi hanya ditemukan di Indonesia bagian barat, sementara yang berupa kapak lonjong ditemukan di Indonesia bagian timur, ya. Kemudian pada periode ketiga datanglah bangsa Detro Melayu atau Melayu Muda, ya. Mereka melewati wilayah jalur barat. Nah, orang-orang Detro Melayu atau Melayu Muda ini sekarang masih dapat kalian temukan di Indonesia. Keturunannya masih menjaga tradisi, yaitu siapa? Mereka yang berada di Sumatera, dari orang-orang yang berada di Sumatera, terus kita yang berada di Jawa, orang-orang di Bali, orang Madura, orang Sulawesi, ya. Itu adalah orang-orang yang mendiami wilayah dari keturunan Melayu Muda. Sementara orang-orang Melayu tua, yaitu Proto Melayu, mereka masih ada sampai sekarang, menurunkan anak cucu yang masih menjaga tradisinya, yang berada atau bertempat tinggal di wilayah Kalimantan, yaitu suku Dayak. Kemudian di wilayah Sulawesi, suku Toraja. Kemudian di wilayah Nusa Tenggara Barat ada suku Sasak. Pernahkah anak-anak berpikir, bagaimana Bu dengan manusia purba yang ditemukan di Indonesia yang fosilnya ada di Pulau Jawa, kemudian ada di Pulau Flores seperti Meganthropus, kemudian Pithecanthropus atau jenis manusia Homo? Apakah itu merupakan nenek moyang bangsa Indonesia? Nah, manusia purba yang ditemukan di Indonesia fosilnya ini sudah diselidiki atau diteliti secara DNA oleh seorang ahli yang bernama Dr. Sangkot Marzuki. Dari penelitian beliau, kalau kalian membaca dalam buku Sejarah Nasional Indonesia, akan disampaikan bahwa DNA manusia purba yang ditemukan fosilnya di Indonesia ternyata berbeda dengan DNA manusia modern yang menurunkan kita. Nah, DNA manusia purba ini memiliki DNA yang sama dengan manusia purba, sementara manusia modern memiliki persamaan DNA dengan kita. Artinya apa anak-anak? Kesimpulannya bahwa kita bukanlah keturunan manusia purba, melainkan keturunan manusia modern yang kemudian disebut sebagai nenek moyang bangsa Indonesia yang diperkirakan berasal dari wilayah Yunan. Anak-anak,
sekarang kita tunjukkan bagaimana bangsa Proto Melayu itu melalui jalurnya ya. Jadi bangsa Proto Melayu melalui jalan barat dari Semenanjung Malaka ke Sumatera. Kemudian mereka menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Nah, yang melalui jalur timur, mereka melewati Semenanjung Malaka ke Filipina, Minahasa, serta selanjutnya menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Sekarang kita lihat hasil budaya dari bangsa Proto Melayu. Bangsa Proto Melayu dianggap memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan manusia purba, tentu saja ya. Nah, hal ini dibuktikan dengan penemuan kebudayaan Neolitikum yang terbuat dari batu muda, ya, di mana batu muda yang ditemukan hasil budaya masyarakat Proto Melayu ini sudah memiliki bentuk-bentuk yang bervariasi dan sudah halus pembuatannya. Contohnya tadi Ibu sampaikan ada kapak persegi yang merupakan hasil kebudayaan Proto Melayu yang masuk ke Indonesia melalui jalur barat, dan kapak lonjong yang masuk melalui jalur timur. Nah, siapa suku-suku bangsa yang membawa kebudayaan ini yang sampai sekarang masih tinggal di wilayah Indonesia? Tadi sudah Ibu jelaskan, keturunannya adalah suku-suku bangsa Dayak, Toraja, Batak, dan Papua. Anak-anak, kita lihat bangsa Deutero Melayu atau Melayu Muda, ya. Bangsa Deutero Melayu merupakan orang-orang Austronesia yang datang ke Indonesia pada gelombang kedatangan kedua, yaitu sekitar 400 sampai 300 sebelum Masehi. Nah, melalui jalur barat, mereka melewati Yunan, Teluk Tongking di Indochina, kemudian Vietnam, kemudian Malaysia, hingga akhirnya sampai ke Indonesia. Nah, kebudayaan bangsa Deutero Melayu ini lebih maju dibandingkan bangsa Proto Melayu. Mereka sudah mengenal budaya logam, ya. Nah, mereka berhasil membuat barang-barang yang terbuat dari logam. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa menurut Madame Kolani, kebudayaan kapak persegi dan kapak lonjong yang dibawa oleh bangsa Proto Melayu ke Indonesia itu merupakan kebudayaan yang memiliki kesamaan dengan yang berasal dari Bakson Huapin, sehingga budaya ini disebut budaya Bakson Huapin. Diingat-ingat ya, budaya kapak persegi dan kapak lonjong itu disebut juga budaya Bakson Huapin. Di mana letak Bakson Huapin? Bakson Huapin itu merupakan daerah letaknya dekat Yunan, sekarang masuk wilayah Vietnam. Nah, yang dibawa oleh bangsa Deutero Melayu atau bangsa setelah Proto Melayu adalah budaya selanjutnya. Nah, kebetulan di Indochina, yaitu di wilayah Dongson, sudah berkembang kebudayaan logam. Mereka sudah mengenal cara pembuatan logam atau cetak logam. Nah, kebudayaan yang berkembang itu kemudian dibawa oleh bangsa Deutero Melayu ke wilayah Nusantara. Penyebarannya yaitu melewati Sumatera, kemudian Jawa, dan Nusa Tenggara. Jadi, kalau kalian mencari bukti dari peninggalan pada masa perundagian atau kebudayaan logam, kita hanya menemukan kebudayaan logam itu peninggalannya hanya di Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara, serta Bali ya. Nah, bahkan sampai dengan sekarang beberapa benda-benda peninggalan bangsa Deutero Melayu yang berbentuk logam seperti nekara perunggu ini masih dipakai oleh bangsa-bangsa di suku bangsa di wilayah Nusa Tenggara Barat sebagai mas kawin, yaitu tradisi pembuatan moko. Moko itu hampir sama dengan nekara ya, dibuat dari perunggu yang bentuknya mungkin sama dengan dandang, tapi fungsinya dibalik ya, jadi sebagai alat bunyi-bunyian. Nah, dicetak dengan hiasan yang indah, dipakai mereka sebagai mas kawin. Nah,
Di mana keturunan bangsa Dietro Melayu ini kemudian sekarang kalian akan menemukan di Jawa, di daerah-daerah yang memiliki keturunan suku bangsa Melayu, kemudian di Bugis. Nah, anak-anak sekalian, budaya pembuatan perunggu ini dikenal sebagai budaya Dongson. Budaya Dongson itu berkembang di wilayah Dongson, di wilayah sekitar Yunan ya, dan sekarang masuk wilayah Vietnam. Anak-anak sekalian, pada saat bangsa Dietro Melayu sampai ke Nusantara, corak kehidupan masyarakat pada saat itu adalah bertempat tinggal tetap. Tentu saja corak bertempat tinggal tetap ini masuk ke dalam pola hidup bercocok tanam. Nah, anak-anak, ketika penduduk sudah mulai menetap, bercocok tanam, maka mereka muncullah sebuah konsep ya dalam pemikiran mereka. Mereka sudah mampu memikirkan hidup, bagaimana kesehariannya, mengapa kok tumbuh-tumbuhan itu hidup subur ya, ketika mereka menanam padi, kok mereka mendapatkan sebuah panen yang sangat melimpah. Kemudian suatu saat melihat orang lain meninggal ya, maka mereka lahir sebuah konsep. Konsep apa? Namanya konsep kepercayaan. Karena pola pikir mereka masih sederhana, maka konsep kepercayaan mereka akan sesuai dengan apa yang mereka lihat pada saat itu. Contohnya begini, ketika mereka memilih seorang kepala suku ya berdasarkan primus inter pares. Masih ingat ya primus inter pares itu apa? Primus inter pares adalah konsep pemilihan kepala suku dengan kriteria memiliki kelebihan dari yang lain. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya bermacam-macam ya, yang ditunjukkan pada saat itu. Misalnya mereka pandai berperang, sehingga kalau mereka berperang antar suku akan menang. Kemudian yang kedua, mereka biasanya dari orang yang pandai mengobati, jadi tahu akan obat-obatan tradisional ya. Yang ketiga, mungkin juga mereka adalah orang yang paling bijaksana. Nah, ketika orang-orang yang memiliki kemampuan lebih ini kemudian meninggal, maka orang-orang yang berada di sekitarnya yang sebelumnya merasa dilindungi akan merasa kehilangan. Nah, untuk menghilangkan rasa tidak memiliki lagi, maka mereka berusaha untuk mencari jalan bagaimana menghubungi kepala suku yang sudah meninggal. Maka muncullah sebuah konsep yang disebut animisme. Animisme adalah sebuah konsep kepercayaan di mana mereka percaya bahwa roh itu akan tetap hidup apabila dipelihara, atau mereka merasa bahwa akan tetap roh itu akan melindungi mereka. Nah, bagaimana cara mereka untuk menghubungi nenek moyang atau nenek moyang mereka? Mereka membuat sebuah media ya. Medianya itu dibuat sesuai dengan pola pikir mereka ya. Ketika mereka merasa bahwa roh itu melayang, maka mereka merasa roh itu pasti berada di atas. Maka mereka membuat sebuah konsep untuk memanggil roh nenek moyang di sebuah tempat yang paling tinggi di sekitarnya, misalnya bukit. Maka muncullah sebuah konsep yang disebut budaya punden berundak. Nah, di sana ditempatkan sebuah media untuk memuja roh nenek moyang mereka yang disebut menhir ya. Nah, pada saat itu muncul budaya yang disebut budaya megalit, di mana alat-alat hasil budayanya hampir semuanya terbuat dari batu besar yang berkaitan dengan konsep kepercayaan ya. Mengapa Bu kok dipakai sebuah konsep dengan menggunakan media batu besar? Karena batu besar menurut mereka mempunyai kekuatan ya. Nah, dari sini nanti muncul konsep yang disebut dinamisme, nanti menghasilkan tradisi-tradisi, misalnya tradisi bekal kubur. Mengapa sih kalau kita melihat peninggalan dari masyarakat di Toraja, kita akan menemukan sebuah sarkofagus. Sarkofagus itu peti mati yang terbuat dari batu ya, yang bentuknya seperti lesung panjang, di mana di dalamnya itu nanti disimpan jasad
nenek moyang mereka yang dianggap lebih tadi, misalnya kepala suku ya, yang disertai bekal kubur. Bekal kubur itu sebagai salah satu cara mereka untuk menemani sang jenazah supaya jenazahnya itu tidak pergi kemana-mana, sehingga kalau mereka butuh untuk memanggil cepat gitu ya. Nah, anak-anak, konsep ini mungkin masih berkembang sampai sekarang walaupun visualisasinya tidak sama. Contohnya begini, di Kebumen misalnya ya, kalau kalian melihat kuburan di wilayah kalian masing-masing, di desa masing-masing, kalau di desa kalian itu mempunyai tanah yang lebih tinggi, maka kuburannya pasti akan ditempatkan, komplek kuburan itu ditempatkan di tempat yang tinggi. Kecuali kalau di wilayah desanya tidak ada. Kalau ada pasti ditempatkan di tempat yang lebih tinggi dari yang lain. Ya, secara geografi mungkin kita bisa menyimpulkan supaya nggak cepat banjir gitu ya. Tapi pada dasarnya mereka masih menurunkan tradisi nenek moyang mereka ya. Tradisinya apa? Punden berundat tadi, meletakkan kuburan berada di tempat yang tinggi, yang disebut konsep punden berundat ya. Apalagi konsep dinamisme, misalnya kalau ada orang meninggal ya, biasanya para orang tua itu memberikan griobengle di belakang telinga ya. Mereka percaya kalau dikasih itu nanti anak-anak itu nggak sawanen ya. Nah, konsep percaya bahwa griobengle, empon-empon yang bisa menolak roh jahat itu, empon-emponnya ini adalah konsep dinamisme. Nah, roh jahat yang mampu mengganggu anak, nah itu disebut animisme. Paham ya anak-anak? Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi anak-anak. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Protokol COVID-19 tetap kita terapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.